20 kilo atau 15 kilo gitu. Bukan karena stres ya, karena gue pengen ngelawan ini aja, gue pengen ngelawan sistem yang ditaruh di sana aja. Jadi jujur gue di sana pengen kurus untuk membuktikan bahwa teori mereka kalau kita gemuk sehat itu salah. Lagian rehabnya bagaimana sih? Gemuk itu bukan tanda sehat. Itu tanda-tanda diabetes dan tanda-tanda Anda tamak. Blok. Habis itu nanti sorenya kita ada jam olahraga. Habis ada jam olahraga, malamnya ditutup dengan ada meeting malam. Habis meeting malam itu baru nanti kita makan malam. Baru habis makan malam itu nanti ada fire run. Fire run itu setiap kamar tuh dicek lagi satu-satu masih rapi nggak. Baru habis itu kita tidur. Kalau udah jam tidur, kita harus tidur. Kalau udah jam tidur kita nggak boleh kemana-mana. Jadi basically ini kayak boarding school aja gitu, melatih kedisiplinan gitu. Nah, saya shock culture-nya di mana? Gue jelasin. Gue ini kan seniman ya. Seniman itu kan at least buat gue ya, nggak tahu kalau seniman yang lain. Kalau gue tuh kan nggak bisa diatur-atur kan. Jadi waktu itu ada satu momen di mana gue tuh mempertanyakan banget kenapa gue harus membersihkan tempat tidur gue dan melipat selimut gue. Apa hubungannya membersihkan tempat tidur dan melipat selimut dengan adiksi saya dengan narkoba? Waktu itu gue debat itu si petugasnya. Jadi ada susternya lah. Dia bilang, ayo dong bersihin dong kamarnya, tempat tidurnya dilipat dong supaya jadi lebih baik. Terus gue bilang, sus, dengan segala hormat, saya saja tidak pernah melipat tempat tidur. Lebih sukses daripada suster loh. Duit saya lebih banyak daripada suster. Suster melipat tempat tidur, gajinya UMR. Nangis, susternya nangis. Karena dia berpikir, benar juga sih pemakai gitu. Mungkin ya, gue gak tahu ya. Karena ya sebenarnya buat gue gak works lah. Intinya gak works lah. Kan masalah lo tuh kecanduan. Kalau masalah lo kecanduan, perbanyaklah program-program yang bisa mengobati kecanduan lo gitu loh. Dan pada saat itu gue tidak merasa bangun pagi dan melipat tempat tidur itu bisa menyembuhkan saya dari kecanduan saya. Karena gini loh, gue juga kenal junkie yang dia bisa bangun pagi dan melipat tempat tidur. Bedanya ada junkie yang melipat tempat tidur dan ada junkie yang tidak melipat tempat tidur aja. Makanya itu gak make sense. Udah gitu yang jadi shock culture gue adalah ternyata di dalam rehab itu kita dicampur dengan orgil. Waduh. Atau bahasa political correctnya adalah ODGJ. Saya dicampur sama ODGJ. Jadi junkie-junkie dicampur dengan ODGJ. ODGJ buat yang belum tahu orang yang kurang waras secara pikiran ya. Nah, dan tinggal setahun lebih bersama ODGJ itu adalah pengalaman yang sangat mind-blowing dan menarik. Jadi gue akan cerita sedikit teman-teman. Jadi waktu gue direhab kemarin ada temen gue yang ODGJ. Gimana ya? Bangsat nih gara-gara SJW gue mau ngomong aja susah. Jadi kita bilang aja ada orgil aja. Orgil kan ofensif juga enggak. Tapi lebih ke cute gitu kan. Orgil. jadi ada orgil. Dia ditaruh di tempat rehab. Dan sebenarnya kalau lo tanya alasan medisnya kenapa ya jangan tanya saja lah. Saya juga tidak tahu. Dan itulah yang bikin saya shock culture. Kenapa saya digabung dengan orang orgil gitu. Nah basically adalah salah satu orang orgil di tempat rehab gua. Yang paling bangke namanya adalah Reza juga. Nama saya kan adalah Reza. Nah orgil ini namanya Reza juga. Yang paling anjing adalah anak-anak tuh kalau misalnya manggil Reza, yang lain pada cie. Kenapa cie? Wah gila banget men, dia ini orgilnya nih yang bener-bener orgil men. Dia tuh, kita kan dikasih free time. Free time itu kan kita lagi duduk-duduk di sofa kan gitu. Dan dia ini juga lagi dilepas gitu. Dia tuh bisa keliling-keliling lapangan. Dia keliling-keliling lapangan. Nggak ada yang salah sih sama keliling-keliling lapangan sih. Kayak orang pada umumnya ya. Dia keliling-keliling lapangan. Abis itu dia langsung berhenti dan menghadap ke tempat sofa anak-anak lagi duduk. Nah di rehab gue tuh biasanya kalau lagi di free time di sofanya tuh dicampur. Ada cowok ada cewek gitu. Jadi si temen gue yang orgil ini abis keliling-keliling lapangan, dia ngelihat ke arah sofa, tiba-tiba lo
dan coli. Dia buka celana dan coli. Dan colinya itu menghadap ke kita yang lagi duduk di sofa. Dan buat teman-teman yang perempuan yang lagi direhab di sana, itu tuh adalah pengalaman traumatis. Karena ternyata si temen gue yang ngorgil ini, yang namanya sama kayak gue, dia itu ODGJ-nya adalah suka coli di sembarang tempat.